mulai aja. Sebelumnya kita perkenalan, nama saya Syarif Tauran dari di Fakultas Universitas Indonesia Tegea. ya. Ini juga rekan saya. Saya Mas Dor. Siapa? Mas Dor. Mas Dor. Ya. Bapak di sini tuh dalam Alhamdulillah, kalau sebelumnya saya itu di Pondok Lima. baru 5 Kalau yang sampai sekarang kita udah mau 6 tahun. Cuman sebelumnya kan saya waktu itu di kedai Agustina itu saya buka serabi Misima. Misima itu juga. Di situ juga bertahan 6 tahun karena ada faktor satu dan lain hal kita harus keluar gitu. Tahan dulu ya, Pak. Ini boleh pertama. Ini kan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Pak. Kita ngobrol santai aja ya. Aman. Jadi kalau misalnya emang gak bisa jawab, boleh kita Siap. Boleh diceritakan nggak Pak awalnya tuh apa yang membuat Bapak membuka usaha ini? Iya, kenapa saya pada akhirnya beralih ke makanan berat sambil saya Misima itu? Tentu saya yang pertama lihat dulu situasi kondisi, lihat juga traffic, lihat juga marketnya di mana. Karena pada awalnya saya memang sebelum buka ini saya sudah banyak hal bisnis, termasuk ya lihat tadi strategi Misima itu. Cuman di sisi lain saya lihat oh ya, ternyata kalau misalkan makanan ringan itu pasti ada masanya, apalagi itu bukan kebutuhan. Tentu saya butuh yang namanya bisnis itu yang menjadi kebutuhan ya, yang pada akhirnya itu akan jangka panjang kan itu ya, yang terus cari. Tentu di sisi lain kan kita harus ada evaluasi kan, yang namanya kita bisnis usaha, kita tentu selalu ada yang namanya ya sambil riset aja, kita jualan sambil riset apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dihilangkan. Iya gitu. Betul. Termasuk di online-nya pun kita terus harus mengikuti perkembangannya. Ya seperti itu. Mungkin Bapak selama usaha itu ada kendala terbesar nggak yang sering Bapak hadapi saat berjualan, mungkin kayak persiapan atau kendala lain? Ya mungkin itu ya, dari supplier yang misalkan ayam ya, itu agak susah banget nih ininya. Kadang kan tergantung mereka nya, katanya dari pihak kandang pun juga kan kadang kan ini kan telat pengantarannya gitu. Ini bapaknya juga ikut telat ya? Ikut telat juga ininya, prepare-nya kan gitu. Jadi bapak solusinya itu cuma hanya nunggu daripada Ya betul. Ya itu nah, aja. mas itu masuk doang kan? Walaupun kadang juga kita ada beberapa supplier. Jadi punya lain untuk Iya. jaga-jaga lah ya? Betul jaga-jaga. Ya. Oke Pak, ini kan masih kawasan kampus ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kampus ditutup atau diliburkan, mayoritas kan rata-rata di sini kan yang makan itu mahasiswa ya Pak ya. Nah itu ada kendala mungkin nggak Pak? Usaha Bapak ditutup, atau bagaimana kalau mahasiswanya nggak masuk ke sana? Iya, betul. Atau mungkin usaha ini Seperti tadi bapak udah bilang bapak punya usaha online gitu. Boleh bapak menceritakan gimana cara menjalankan usaha online itu tersebut dan di mana masanya gitu. Nah itu masalahnya. Cuman alhamdulillah sambil setan Misima itu kita ada online, hidup online, ada Shopee Food, ada Grab Food. Sebelumnya bapak usahanya baru aja sama ini atau mungkin ada cabang lain? Ada. Ada cabang lain? Iya. Ini cabang berapa? Kalau cuman beda-beda ini, beda-beda cara. Beda beda. Tapi kalau misalnya online itu digabung bareng sama usaha lain gitu. Beda juga. Beda juga. Ya, online pun juga. Boleh bapak jelasin juga. Kalau yang bisnis makanan itu cuma hanya di sini. Cuman kan ya itu kendalanya kan karena di sini kan market kita kan mahasiswa ya. Market kita mahasiswa, kita ada pada lingkungan mahasiswa. Ketika kampus kita libur, ya kita hanya fokus pada online. Ya kita juga berharap juga sama pengunjung umum juga kan. Ini masih buka Pak? Masih buka. Karena parkiran kan luas juga, kita kan untung sama itu. Jadi sedikit banyak pasti ada pengunjung umum juga yang nyampe juga. Cuman tentu kalau misalkan kampus libur ya kita berharap banyak pada online aja. mohon maaf Pak, ini bisa dan tutupnya ya? Kalau ini bukanya jam 9, tutupnya jam 9 malam. Dari hari? Setiap hari buka. Palingan cuma hari Minggu kadang libur gitu. Ada juga usaha sendiri
kalau kampus itu kan itu bapak ngarepin dari sekitar aja ya. Betul. Ya kan nggak apa sebelumnya mungkin bisa gitu lah ya untuk kalau misalnya itu karena kan sedikit agak masuk juga ya. Nah, tapi mungkin bagaimana coba bapak boleh cerita. Ya, sebenarnya gini ya, kalau misalkan untuk sekarang kita untuk bisa bertahan aja itu udah syukur ya. Maksudnya oke lah, memang beberapa kali itu namanya kita usaha pasti ada naik turunan. Cuman gimana kita untuk bisa bertahan dan selalu ada inovasi-inovasi untuk memperbaiki apa yang kurang, apa kan ya tadi dari awal kita bilang kita jualan itu mesti harus sambil riset. Kita kan kalau cuma jualan lurus-lurus saja kan ya iya, tentu kita harus mengimbangkan itu. Kita apa yang perlu diperbaiki selalu itu. Jadi lo pernah sendiri belum Banyak. Oh banyak. Iya. Namanya apa pak? Pas awal-awal itu lain itu. iya, pas awal-awal itu kita aja jualannya itu ya udah yang penting ya bakar-bakar duit dulu. Terlepas misalkan kita kan juga butuh branding juga. Iya betul. Butuh branding di online, butuh promosi juga ya kan gitu kan. Kita mesti ngeluarin duit banyak buat nge-hire itu gitu. Yang pertama itu mungkin di yang namanya bisnis mungkin di 3 bulan awal tuh udah pasti ngerasain rupiah nggak bakalan. Itu gimana tuh sih bapak? Jual itu atau mungkin bapak tutup atau itu salahnya apa ini? Nah ya solusinya kita nggak bisa berfokus sama di sini. Oke lah di sini hanya bagian dari bisnis kita. Alhamdulillah kita juga buka bisnis yang lain. Ada agen telur bebek, ya gitu. Sama namanya Misima juga. Nah, Misima ini diambil dari orang tua kita. Barangkali ada keberkahan di situ ya. Ada doa. Ada warung sembako juga Misima. Ada agen itu. Bapak kalau boleh nggak sih Pak kasih saran gitu sebelum memulai usaha itu perlu modal yang kira-kira Oke. Iya. Sebenarnya kan kalau misalkan soal bisnis itu, kayak misalkan kita mau buka, kita mesti punya konsep dulu. Konsep kita apa? Ya, kadang kalau orang nggak paham ya, misalkan kita bukan musuh ngajarin dulu. Kita mesti pelajarin dulu. Kita mau jualan di mana, mau marketnya di situ siapa, menengah ke atas atau menengah ke bawah, kisaran harga di situ berapa, kan gitu kan? Mesti kita lihat juga, oh ini strategis apa enggak, kita mau jualan apa di sini, masuk apa enggak, nah baru kita hitung tuh modalnya berapa, kita mau masang konsep apa, kan gitu kan? Jangan sampai kita mau jualan tapi nggak punya konsep, nah itu yang nggak bertahan lama. Karena apa? Pada akhirnya mereka nggak konsisten, mereka hanya melihat, oh ini kok rame ya, belum iya ngikutin. Kenapa? Dia tidak punya pendirian. Tentu kita punya konsep dan lalu kita juga tuangkan di situ. Misalkan punya modal berapa, kita nggak bisa berpatokan sama modal itu doang gitu. Tentu kita harus ada yang namanya yaitu rating cash kita harus pegang berapa. Karena pada awal ya 3 bulan awal mesti kita nge-hire dulu gitu kan. Kita butuh branding, kita butuh promosi, kita butuh ini macam-macam. tadi kan bapak bilang juga punya usaha-usaha. Ini sekarang mungkin baru berapa bulan pak? Ini udah mau 2 tahun. Yang di sini karena pindahan dari tempat lain, ini udah mau 1 tahun. Oh baru 2 tahun. Pikir bapak. Pada akhirnya jatuhnya mau 6 tahun. Oh betul. Kalau usaha lain sih gimana pak? Itu karyawan Ada atau ya, gimana? ada yang jaga. Kira-kira ini bapak itu mau karyawan atau terus aja? Ini karena saya juga cuma istri juga. Biasanya Jadi ada sementara yang dulu gitu. Kita lihat dulu ke depannya gimana perkembangannya. ya itu mungkin Pak tapi ada satu pertanyaan lagi dari kami sendiri ya harapan Bapak untuk usaha Bapak itu kedepannya bagaimana dan mungkin ada motivasi untuk kalangan anak muda dan tentunya mahasiswa Iya juga betul. Dia baru mau mulai usaha Oke. atau mungkin baru mulai membranding karena kita lagi belajar juga Pak. Iya. Ya mungkin ya kita pengen ya itu tadi. Kita sebenarnya begini kan kita juga nggak bisa berpatokan sama hal-hal yang lain juga kan. Kita mesti lihat juga di sini kan. Apalagi masih kita mahasiswa. Tentu kita gimana ya kita kebijakan dari kampus ini supaya ini juga jatuhnya kalau misalkan orang-orang lihat juga kan di sini jatuhnya kayak ini ya food courtnya kampus ya. Iya. Kalau orang lihat secara umum ini food courtnya kampus, jadi ketika kampus libur ya di sini libur. Gak ada pemasukan sebenarnya gitu. Cuma di sisi lain ya oke lah ada online gitu agak kebantu. Ya mungkin iya. Ya kita banyak berharap ya udah kita nge-hire di online aja sih. Gitu.
aja. Konsisten gitu Ya lah. konsisten aja gitu. Itu untuk pesan-pesan buat kita nih Pak, sekarang mulai Oh gitu. atau mungkin baru branding pikiran kita aja sih. Oke, pokoknya mungkin kalau misalkan yang baru mulai dulu ya kita pelajarin dulu lah gitu, maksudnya pelajarin dulu, misalkan bikin konsep dulu, pelajarin dulu marketnya kemana, apa yang mau di ini, nanti di brandingnya kemana gitu kan. Nah tentu ada hal-hal lain juga, kadang ada makanan yang apa namanya yang super viral itu kadang kita ini ya tertarik, tapi kan itu ada masanya, bukan ikuti ini. Tapi tentu kita butuh konsisten juga, harus konsisten ya itu kita harus jualan sambil riset ya itu. Kalau buat Bapak, tetap penting nggak Pak? Oh sangat penting, sangat penting. Kadang kita kan juga karena misalkan masuk ke sini kan kita lihat dulu di apa namanya di sosmed juga kita lihat dulu ratingnya berapa, tempatnya bagus enggak, sangat mendukung enggak. Iya. Nah, Karena akses juga ya Pak, akses. itu akses. Betul. Karena memang di sini karena ada di lingkungan kampus aja, ya begitu. Oh, beda kan mungkin itu aja kali gitu. Ya. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Kalau bisa Sama-sama. juga mungkin Renta boleh ngambil sampelnya dulu tadi yang dari Ini kebetulan kan teman saya udah coba makan di sini. iya. Kalau untuk Oh makan iya, tadi, Pak, gimana itu tuh? saya bukan mengada-ngada, itu benar-benar itu ayamnya lembut banget Pak. Oh iya. Empuk banget, benar-benar Terima kasih. memanjakan banget kita makan. Terima kasih. Teman-teman saya tadi juga bilang gitu kan tulangnya itu bisa mungkin gimana Pak? Kok Iya. bisa gitu. Mungkin ada rahasia dapur nggak apa-apa jadi ngomong apa. Itu soalnya itu enak banget Pak sih, karena kayak Ini nggak bohong ya? effort, serius Pak. Itu menu yang Itu paling benar-benar best effort. seller atau bagaimana Pak? Sebenarnya saya kan lemes ya, teman saya panggang sama mereka sependapat itu ayamnya lembut. Berarti kan yang di porsinya ayamnya mungkin bagus ya, punya akar lembutnya bapak. Alhamdulillah. Ya itu karena apa namanya kan kita butuh treatment khusus gitu. Tentu hal-hal itu nggak bisa kita omongin. Iya betul. Iya, kan? Dan tulangnya, sampai tulangnya Ya empuk itu. gitu. Ya kan kita juga jualan kan nggak bisa sempurna itu awalnya. Kita jualan sambil riset apa yang perlu diperbaiki. Sebelum mungkin pada awal-awal kita nggak kayak gini. Ya itu kita jualan. Jadi ada perjalanan ya Pak, yang nggak Iya. mungkin langsung kayak gini gitu Ya kan. betul. Pasti ada prosesnya Alhamdulillah gitu. sekarang ya banyak yang disukai, apalagi online banyak yang ini. Saya bener harus coba dulu sih, baru orang Iya. tahu gitu kan. Biasanya kalau orang Betul. ngejudge kayak tempat kayak gitu bisa nggak mahal, segala macam gitu, enak gitu. Nah, bener harus coba dulu gitu ya. Coba dulu. Tapi Bapak kira-kira Coba aja dulu. media sosial gitu saat Ada. punya brandnya atau punya branding lain boleh sebutin aja namanya. Iya, kalau Instagram ada Sampul Setan Misima. Sampai kita simak. Iya. Bisa cari tahu. Iya. Sampul Setan Misima. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, betul, Pak. Mohon Sama-sama. maaf juga kalau kata-kata kita yang kurang berkenan. Mungkin juga ganggu waktu Bapak jadi. Aman. Ya. Semoga usaha Bapak ke depannya Amin. cabangnya makin banyak. Amin. Ditunggu banget kabar Bapak Siap. udah jadi Siap. besar. Nanti datang lagi. Oh siap, amin Pak, selalu kita Oke, bersih siap. lagi. Ayo Pak, jadi kita yang kita mau. Oh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Sama. Pak, makasih ya Pak. Aduh, lama-lama aja yang kelewat.